Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kaum Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan dari cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-239 bertepatan dengan bab ke-1131. Dokter dan perawat rumah sakit keluarga Kong mengenal keluarga Kong dengan baik. Kekuatan mereka luar biasa, jadi kapanpun mereka memiliki kesempatan, mereka akan melakukan segala cara untuk menyenangkan keluarga Kong. Perawat kecil ini bahkan bermimpi saja tidak akan pernah menyangka bahwa hari ini dia akan disukai oleh tuan muda ketiga. Hal ini sama seperti statusnya akan meningkat. Jangankan yang lain, meskipun dia hanya menemani tuan muda ketiga dalam waktu singkat, tuan muda ketiga juga tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Kalau bisa mengandung anak dari tuan muda ketiga dalam hubungan singkat itu, bukankah bisa mengandalkan anak untuk naik ke posisi yang lebih tinggi? Ada banyak artis wanita yang berusaha keras menjadi kekasih gelap orang kaya atau hamil sebelum menikah. Bukankah melahirkan anak orang kaya akan bisa manjat ke posisi yang tinggi dalam sekejap? Ketika perawat kecil mendengar ini, dia hampir mengangguk tanpa berpikir. Pada saat yang sama berkata dengan suara yang sangat menggoda, "Tuan muda ketiga, tidak peduli apapun yang Anda inginkan, aku bersedia melakukannya." Begitu Kong Delong mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bergairah, segera menarik perawat wanita itu dan menekannya di bawah tubuhnya. Untungnya kalung rubi itu belum berdampak besar padanya, jadi sebelum melakukan operasi, kemampuan Kong Delong dalam aspek ini tidak ada masalah sama sekali. Perawat kecil itu secara alami juga sangat aktif. Mereka berdua penuh gairah dan segera terjatuh dalam kenikmatan. Tapi saat mereka berdua berhubungan, pintu kamar pasien tiba-tiba terbuka. Kong Delong terkejut dan menoleh untuk melihat ke pintu, bahkan lebih terkejut sampai ketakutan, bahkan bermimpi saja tidak menyangka bahwa orang tua, kakek, neneknya saat ini mereka semua berdiri di depan pintu dan menatapnya dengan terkejut. Nenek Kong Delong berteriak dalam sekejap, tidak bisa berdiri dengan stabil dan terduduk di lantai. Setelah itu neneknya berteriak, "Aduh!" jelas merasakan sakit yang luar biasa. Kong Delong buru-buru menarik selimut dan menyelimuti dirinya dan bertanya dengan gugup, "Kakek, nenek, ayah, ibu, kenapa kalian datang kemari begitu cepat? Kamu ini keparat." Ayah Kong Delong, Kong Lince, mengutuk dengan marah dan segera memapah Nyonya Besar. Akhirnya saat dia hendak memapah Nyonya Besar untuk berdiri, Nyonya Besar berteriak kesakitan, "Aduh, tidak bisa, sudah melukai tulang ekor, sakit sekali, cepat suruh dokter kemari." Tuan Besar dari keluarga Kong juga sangat marah, menunjuk ke arah Kong Delong dengan mengutuk, "Kamu adalah cucu yang tidak bermoral. Sebagai keturunan keluarga Kong, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan wanita seperti ini? Bagaimana kalau membiarkan wanita seperti ini mengandung keturunan keluarga Kong? Kamu benar-benar akan mempermalukan keluarga Kong." Wajah Kong Delong memucat karena ketakutan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa orang tuanya akan sampai ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 10 menit. Dia bahkan tidak menyangka saat dia berhubungan dengan perawat wanita dan sedang dalam situasi yang membahagiakan, tidak disangka akan dilihat oleh para petua. Melihat kakaknya yang marah, dia buru-buru mengakui kesalahan. "Kakek, jangan marah." Melihat kakeknya sangat marah, dia buru-buru mengakui kesalahannya. "Kakek, jangan marah. Aku hanya kalut untuk sesaat karena dokter mengatakan aku tidak bisa melakukan hal itu selama 3 bulan setelah operasi. Jadi aku tidak bisa menahan diri. Mohon beri hukuman." Kong Lince berkata dengan marah, "Kamu ini keparat. Sia-sia kakek dan nenekmu begitu peduli padamu, bahkan secara khusus datang untuk melihatmu. Tidak disangka kamu bajingan ini begitu tidak tahu batas diri. Aku benar-benar sangat marah." Setelah berbicara, dia memarahi lagi. "Apa kamu tidak melihat nenekmu sudah terluka? Masih tidak kemari untuk melihatnya?" Kong Delong tahu bahwa ini akan menyebabkan masalah besar. Pikiran pertamanya adalah dengan cepat
menyalahkan orang lain. Jadi dia menunjuk perawat wanita itu dan berkata, "Ayah, wanita inilah yang merayuku." Perawat wanita itu memegang bantal untuk menutupi tubuhnya dan berkata dengan sedih, "Tuan muda ketiga, Anda jangan memfitnahku. Kalau bukan karena Tuan muda ketiga menginginkannya, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini yang mengkhianati pacarku? Aku dan pacarku saling mencintai." Kong Delong memarahi dengan emosi, "Sial kamu, masih punya pacar?" Perawat wanita berkata dengan berlinang air mata, "Aku dan pacarku sudah bersama selama beberapa tahun, awalnya berencana akan menikah tahun ini. Kalau dia mengetahui masalah ini, aku juga tidak punya wajah lagi ke depannya." Kong Delong meletakkan giginya dengan marah, sedangkan wajah ayahnya Kong Lince suram dan berkata pada perawat wanita itu, "Aku akan menyuruh orang untuk memberimu 5 juta. Segera keluar dari kamar ini dan rumah sakit ini." Perawat wanita itu mengangguk dengan penuh semangat ketika mendengar dia akan memberi 5 juta, segera memakai seragam perawat dan berlari keluar dengan gembira. Pada saat ini dokter juga bergegas kemari dan membawa nyonya besar yang terjatuh untuk diperiksa. Kakek dan ayah Kong Delong mengikuti ke sana dan meninggalkan ibu Kong Delong, Dong Siu Hua, di kamar pasien. Pada saat ini Dong Si Hua menatapnya dengan marah dan menyalahkan. "Kenapa kamu begitu tidak dewasa? Kamu bisa melakukan di mana saja hal seperti itu. Kenapa harus melakukannya di rumah sakit? Apa kamu tahu betapa marahnya kakekmu melihat situasi seperti ini?" "Ibu, aku salah." Saat ini Kong Delong menundukkan kepalanya sangat sedih seperti anak kecil. Dong Siu Hua mau tidak mau menghela napas dan berkata, "Kamu juga bukan tidak tahu bahwa kakekmu paling memperhatikan keturunan keluarga Kong. Siapapun dari kalian anak laki-laki dari keluarga Kong yang membiarkan wanita sembarangan mengandung anak keluarga Kong, maka tidak akan dihargai oleh kakekmu selamanya. Kamu juga bukan tidak tahu bagaimana akhir dari putra bungsu paman ketiga dan putra kedua paman keempat." Kong Delong tahu jelas bahwa putra bungsu paman ketiga dan putra kedua paman keempat suka bermain-main di luar dan menyebabkan wanita yang tidak punya status hamil, jadi mereka diusir dari Yanjing oleh kakek. Sekarang kedua orang ini sudah dikirim ke wilayah selatan masing-masing menjalankan bisnis kecil yang tidak ada apa-apanya. Mereka sama sekali tidak berhak untuk kembali ke keluarga Kong di Yanjing dan menggunakan sumber daya keluarga Kong. Bisa dikatakan mereka adalah tuan muda yang sudah ditinggalkan keluarga Kong. Tuan besar sangat bangga dengan garis keturunannya sepanjang hidupnya. Karena leluhur keluarga Kong mereka saat itu adalah seorang cendekiawan yang bijak dan menjabat sebagai pejabat tinggi di istana. Pada saat dinasti Ming dan Qing, tidak tahu ada berapa banyak putra mahkota dan pangeran yang dididik oleh leluhur mereka. Karena itu, menurut Tuan Besar, garis keturunan keluarga Kong hanya bisa diturunkan dan diwarisi oleh wanita yang berpengetahuan luas dan berbakat. Kalau wanita yang tidak jelas mengandung anak keluarga Kong itu akan menjadi penghinaan besar bagi garis keturunan keluarga Kong dan tidak bisa diterima oleh kakek. Karena itu, Kong Delong juga sangat ketakutan. Untungnya orang tua kakek dan neneknya datang ke lebih awal. Kalau tidak, jika melakukan tanpa perlindungan apapun setelah selesai berhubungan dengan wanita itu dan menyebabkan wanita itu mengandung anaknya, maka dia benar-benar akan berakhir. Jadi dia berkata pada Dong Siu Hua dengan yakin, "Ibu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan ini lagi ke depannya." Dong Siu Hua menghela napas dan berkata dengan serius, "Tidak ada gunanya kamu mengatakan ini padaku. Nanti katakan dengan baik kepada kakekmu. Kamu harus membuat kakekmu memaafkanmu. Mengerti?" "Mengerti, Ibu." Kong Delong mengangguk berulang kali. Pada saat yang sama bertanya dengan sedih, "Ibu, kenapa kalian datang kemari begitu cepat? Aku pikir setidaknya membutuhkan 20 menit." Dong Sihua memelototi dan berkata dengan marah, "Kami berencana datang dengan mobil, tapi setelah nenekmu mendengar kabarmu, dia khawatir dengan keselamatanmu, jadi mengusulkan datang tengah dengan helikopter. Siapa yang tahu akan melihat hal seperti ini setelah datang kemari. Kamu cepat ganti pakaianmu dan pergi untuk melihat bagaimana keadaan nenekmu." Saat ini Kong Delong merasa sangat kesal, lalu segera mengangguk saat mendengar ibunya menyuruhnya melihat neneknya. Saat ini Dong Si Hua
berbalik dan berkata, "Sekarang kenakan pakaianmu cepat." Kong Delong buru-buru mengenakan pakaiannya. Dong Siu Hua bertanya padanya, "Sebenarnya apa yang terjadi padamu di Jinling? Kamu baru saja ke sana, kenapa sudah bergegas kembali? Dan kudengar kamu menelan kalung rubi. Apakah itu kalung yang aku pilih untukmu dan menyuruhmu memberikan pada nona besar keluarga Song? Ada apa sebenarnya?" Kong Delong menghela napas saat menghadapi serangkaian pertanyaan dari ibu dan berkata, "Ibu, jangan ungkit lagi. Aku pergi ke kediaman keluarga Song di Jinling. Tidak disangka bertemu dengan bajingan yang bermarga Yi. Aku bertaruh dengannya dan akhirnya aku kalah lalu menelan kalung rubi itu." Dong Siu Hua mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu bisa memprovokasi orang bermarga Yi? Apa orang dari keluarga Yi di Yanjing? Kita tidak bisa memprovokasi keluarga Yi." Kong Delong buru-buru berkata, "Bukan orang dari keluarga Yi di Yanjing, itu hanyalah menantu berkunjung yang bermarga Yi di Jinling. Si bajingan, sialan, si pil seperti apa yang bisa dibuat sehingga bisa menyenangkan seluruh keluarga Song?" Dong Siu Hua bertanya lagi, "Lalu, apakah kamu sudah mengatakan masalah pernikahan pada penanggung jawab keluarga Song? Ayahmu masih berharap kamu bisa membuat kakekmu kagum dengan masalah ini." Kong Delong berkata dengan marah, "Keluarga Song itu benar-benar kurang pengetahuan. Song Wanting selalu memberikan tatapan yang berbeda pada pria bermarga Yi itu. Aku benar-benar curiga apakah mereka berdua mempunyai hubungan. Tidak mungkin." Dong Siu Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah menyelidiki situasi nona besar keluarga Song. Dia adalah wanita yang sangat baik. Bisa dikatakan ada begitu banyak wanita berbakat di Yanjing yang belum tentu bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, menyelidiki yang aku suruh memberitahukan bahwa Song Wanting itu tidak pernah berpacaran sejak kecil." Saat berbicara, Dong Siu Hua menurunkan suaranya dan berkata dengan suara rendah, "Aku katakan yang sebenarnya padamu. Aku juga menyuruh orang untuk menyelidiki catatan pemeriksaan fisik Song Wanting di rumah sakit kelas atas beberapa waktu lalu. Catatan pemeriksaan menunjukkan bahwa dia masih seorang gadis." "Hah?" Begitu Kong Delong mendengar ini, tatapan seperti serigala lapar segera muncul di matanya. Dia berkata tanpa sadar, "Song Wanting masih perawan." Dong Siu Hua memarahi dengan suara rendah, "Sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan terlalu vulgar saat berbicara. Kalau kakek dan nenekmu mendengarnya, kesanmu akan buruk lagi." Kong Delong buru-buru menjelaskan, "Maaf ibu, aku tidak bisa mempercayainya untuk sesaat." Dong Siu Hua berkata, "Dari analisisku, Song Wanting benar-benar wanita yang baik di antara banyak wanita. Orang seperti kakekmu yang sangat memperhatikan garis keturunan, yang sangat memperhatikan pihak wanita, status dan kualitas diri. Aku percaya kalau kamu bisa menikahi Song Wanting, kakekmu pasti akan sangat senang. Kalau tidak, untuk apa ibu menyuruhmu jauh-jauh pergi ke Jinling?" Saat berbicara, Dong Xin Xihua berkata dengan suara rendah lagi, "Aku katakan padamu, sekarang Song Wanting adalah kesempatanmu. Kakekmu selalu ingin putra sulung paman pertamamu mengejar nona keempat dari keluarga Yi, tapi nona keempat keluarga Yi sama sekali tidak memandangnya. Tidak tahu berapa kali kakekmu memarahinya, tidak punya kemampuan. Nona besar dari keluarga Suan di Yanjing yang didapatkan anak kedua paman pertamamu, meskipun status dan identitasnya tinggi, tetapi penampilan wanita itu benar-benar tidak enak dipandang, bahkan masih tidak cantik setelah operasi plastik. Selain itu, wanita itu memiliki temperamen yang liar dan ceroboh, sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang berbakat. Kakek dan nenekmu juga tidak terlalu puas saat ini. Kalau kamu bisa mendapatkan wanita baik seperti Song Wanting, kakek dan nenekmu pasti akan sangat senang. Pada saat itu di mata kakek dan nenekmu, kamu mungkin akan menjadi yang pertama." Saat ini Kong Delong baru menyadari apa arti Song Wanting baginya. Dia berkata dengan sangat kesal, "Kalau tahu begini, aku sudah mengejarnya saat belajar di luar negeri waktu itu." Dong Siu Hua bertanya balik, "Lalu mengapa kamu tidak mengejarnya saat itu?" Kong Delong menghela napas dan berkata, "Saat itu aku merasa gadis luar negeri lebih baik. Dalam beberapa tahun berada di luar negeri, aku mencari gadis sana." Saat berkata, dia mengingat sesuatu dan buru-buru berkata, "Ibu, aku sangat memalukan di depan Song Wanting. Kali ini aku rasa kesan Song Wanting padaku tidak
terlalu baik. Bagaimana ini? Dong Xinhua menghela nafas dan berkata, kamu harus mencari cara yang baik untuk menghilangkan kesan buruk yang kamu berikan kepadanya kali ini. Bagaimanapun juga, hal-hal seperti mengejar gadis tidak akan bisa berhasil dalam waktu singkat. Kamu harus melakukan persiapan untuk mengejarnya dalam waktu yang lama. Kong Delong berkata, dokter mengatakan padaku bahwa setelah operasi mungkin harus tetap berbaring di tempat tidur selama 15 hari. Aku juga tidak bisa pergi ke Jinling untuk sementara. Dong Xihua berkata, hanya 15 hari, apa yang perlu dikhawatirkan? Song Wanting sudah melajang selama 26 tahun. Begitu Kong Delong mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata sambil menyeringai, Ibu, aku lebih percaya diri setelah mendengar perkataanmu ini. Dong Xihua mengangguk dan bertanya lagi, oh iya, kali ini kamu pergi ke Jinling, apakah kamu pergi menemui Rolin? Kong Delong buru-buru berkata, bagaimana aku bisa punya waktu untuk menemuinya? Begitu turun dari pesawat, aku pergi ke kediaman keluarga Song, lalu bergegas ke bandara dari kediaman keluarga Song, dan terbang kembali. Dong Siswa berkata, lain kali saat pergi ke Jinling, ingatlah untuk mengunjunginya. Dia sudah lama pergi ke Jinling dan tidak pernah kembali. Kong Delong mengangguk, tapi bertanya dengan heran, Ibu, mengapa Rolin ingin pergi ke Jinling, tempat yang terpencil itu? Dong Xihua berkata, kedengaran dari kakekmu, keluarga Yi membeli sebuah perusahaan bernama Grup Di Hao di Jinling beberapa waktu lalu. Tampaknya perusahaan itu diserahkan pada seorang tuan muda dari keluarga Yi untuk dikelola. Kakekmu menginginkan Rolin ke sana untuk mencoba dan lihat apakah dia bisa berhubungan dengan tuan muda keluarga Yi. Kong Delong mengerutkan kening lagi. Sungguh ada tuan muda dari keluarga Yi di Jinling? Tidak terlalu mungkin, bukan? Ketika dia mengatakan ini, dia memikirkan Yi Chen lagi. Jangan-jangan Yi Chen ini adalah tuan muda dari keluarga Yi. Tidak mirip. Chen Jekai juga membantahnya. Lagi pula pria itu adalah menantu berkunjung, bahkan menantu dari keluarga yang tidak berpengaruh di Jinling. Tidak masuk akal kalau dia tuan muda dari keluarga Yi. Pada saat ini, Dong Xihua juga berkata dengan curiga. Awalnya aku juga berpikir bahwa ketua grup di Hao mungkin tuan muda dari keluarga Yi. Tapi menurut Rolin, dia belum pernah melihat wajah ketua ini. Jadi aku curiga meskipun ketuanya adalah tuan muda dari keluarga Yi. Tapi tuan muda Yi ini juga tidak berada di Jinling. Kemungkinan besar mengelola jarak jauh di Yanjing. Atau bahkan hanya menjabat sebagai ketua. Tapi sebenarnya dia terlalu malas untuk mengurusnya. Bagaimanapun, keluarga Yi adalah keluarga besar dengan bisnis besar. Hanya sebuah grup di Hao sama sekali tidak dianggap oleh mereka. Kong Delong bertanya dengan heran, lalu untuk apa menyuruh Rolin di sana? Kenapa tidak menyuruhnya cepat kembali? Dong Xihua berkata, kakekmu memang ingin dia kembali, tapi dia tidak ingin pulang, jadi kakekmu juga membiarkannya. Hubungan di antara keluarga besar Yanjing sangatlah rumit. Mereka seperti bangsawan 8 Panji dari dinasti Qing. Mereka sangat dekat karena hubungan pernikahan. Bagaimanapun setiap keluarga memiliki putra dan putri. Ketika sudah mencapai usia untuk menikah, mereka terikat untuk menikah, tetapi selera keluarga besar sangat tinggi. Mereka tidak mungkin memilih menantu pria atau menantu wanita dari keluarga biasa, jadi hanya akan mencari pasangan yang cocok di antara keluarga besar. Bisa dikatakan bahwa tidak ada keluarga besar yang tidak menikah dengan keluarga besar lainnya, dan beberapa keluarga besar yang memiliki banyak keturunan akan menikahi beberapa keluarga besar sekaligus. Ini sangat mirip dengan keluarga kerajaan Eropa di negara-negara monarki tua di Eropa. Raja dan ratu mereka memiliki hubungan kekerabatan satu sama lain. Hal ini dikarenakan seluruh keluarga kerajaan Eropa adalah keluarga besar yang terbentuk oleh perkawinan saling jangka panjang. Ibu Kong Delong, Dong Xihua, adalah putri dari keluarga Dong, juga bibi Dong Rolin. Dia sudah menikah dengan Kong Lince, ayah Kong Delong, 35 tahun yang lalu. Ketika keluarga Kong dan keluarga Dong menikah, saat itu kekuatan keluarga Dong bahkan lebih kuat dari keluarga Kong. Tapi selama bertahun-tahun keluarga Dong terus menurun dan keluarga Kong terus meningkat. Jadi kesenjangan antara kedua keluarga perlahan
membesar. Tapi tuan besar dan nyonya besar keluarga Kong selalu sangat menyukai Dong Hua. Hal ini terutama karena keluarga Dong memang banyak membantu keluarga Kong setelah Dong Hua menikah ke keluarga mereka saat itu. Setelah Dong Hua menikah dengan Kong Lince, dia melahirkan 3 anak perempuan dan baru melahirkan Kong Delong, anak keempat, jadi sangat memanjakan Kong Delong. Kong Delong juga sudah berusia 27 tahun ini karena sudah hampir berusia 28 tahun. Jadi Dong Hua mulai khawatir dengan pernikahan putranya. Dia selalu mencari-cari di keluarga besar Yanjing tapi tidak pernah menemukan pasangan yang memuaskan. Putri dari keluarga Su dan keluarga Yi memiliki status yang sangat tinggi. Setiap keluarga sangat ingin menikahi mereka dan sekarang kekuatan keluarga Kong masih jauh tertinggal dari mereka. Adapun keluarga dengan status dan kekuatan yang mirip dengan keluarga Kong, gadis-gadis di keluarga mereka yang sudah mencapai usia untuk menikah entah sudah memiliki pasangan atau Dong Hua benar-benar tidak menyukai mereka. Dong Hua tentu saja berharap putranya mendapatkan putri dari keluarga kaya yang memiliki kekayaan bersih yang tinggi dan kemampuan yang kuat, juga memiliki penampilan yang baik. Tapi sebagian besar putri dari keluarga besar adalah gadis dengan kelebihan dan kekurangan yang sangat jelas. Kelebihannya adalah keluarganya sangat kaya dan berkuasa, tapi kekurangannya selain kaya, aspek lainnya sangat biasa. Misalnya ada beberapa nona besar yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan sama sekali, hanya bisa menghabiskan uang sejak kecil. Meskipun lulus dari universitas terkenal dunia, tapi itu semua didapatkan dengan menghabiskan uang. Sama seperti Pan Shiji, demi memasukkan putranya ke Harvard, dia menyumbangkan 15 juta dolar Amerika Serikat. Sebagian besar anak orang kaya seperti ini pada dasarnya hanyalah indah di luar tapi bobrok di dalamnya. Jangankan putri orang kaya, bahkan Kong Delong juga seperti itu. Hanya berpenampilan bagus tapi tidak berkualitas. Waktu itu Kong Delong belajar di luar negeri juga bisa masuk karena keluarganya menyumbangkan banyak uang. Jadi jangan berpikir dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Kong. Sebenarnya tentang kemampuan pribadi dia jauh lebih buruk dibandingkan dengan siswa berprestasi yang belajar dengan giat. Dong Hua juga tidak ingin putranya mendapatkan orang tidak berguna seperti itu ke depannya. Jadi setelah memilih-milih, dia akhirnya memilih Song Wanting. Tapi dia tidak menyangka bahwa putranya sendiri akan sangat tidak berguna. Dia juga bisa berselisih dengan orang lain saat pergi untuk merayakan ulang tahun Song Wanting, bahkan menelan kalung ruby di depan umum karena taruhan. Saat ini dia juga merasa sangat tidak berdaya, tapi melihat putranya akan segera menjalani operasi, Dong Hua juga tidak menunjukkan kekecewaan terlalu jelas, hanya menunggunya mengenakan pakaian dan membawanya untuk melihat nyonya besar yang terjatuh terlebih dahulu. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, kita akan melanjutkan di part berikutnya karena kita sangat akan penasaran jika tidak melanjutkan, tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Pastikan kalian subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.